Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama belajar menuntut ilmu, walaupun kita masih berada pada kondisi COVID-19. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus mencari dan menuntut ilmu. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali bersama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita masih berada pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Siswa mampu menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Coba perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama. Ini ada gambar seorang ibu-ibu yang mana dia membatalkan pesanan karena si tukang ojek lambat untuk mengantarkan pesanannya. Kejadian di atas dikarenakan tidak adanya sikap toleransi pada ibu pelanggan ojek tersebut. Apakah itu toleransi? Toleransi adalah sikap kerelaan menerima sebuah keadaan meskipun keadaan itu berbeda dengan kemauan atau keinginan kita. Sikap toleransi didasari oleh kerendahan hati, menghormati atau menghargai orang lain meskipun hak kita tidak sepenuhnya tertunaikan bahkan kadang dirugikan. Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Pertama, toleransi dalam keragaman agama. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk suatu agama. Mereka juga diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Kebebasan beragama sebaiknya diimbangi dengan rasa toleransi. Perwujudan toleransi antar umat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghormati orang-orang yang sedang beribadah. Saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kedua, toleransi dalam keragaman suku bangsa. Indonesia memiliki suku yang beragam. Setiap suku memiliki ciri yang berbeda dengan suku yang lain. Oleh karena itu, kita harus menumbuhkan rasa toleransi agar tercipta persatuan dan kesatuan. Toleransi dapat diwujudkan dengan cara berikut. Yang pertama, saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras, mengembangkan rasa persatuan, cinta, dan tanah air. 3. Toleransi dalam keragaman budaya. Setiap provinsi di Indonesia memiliki budaya masing-masing. Budaya suatu daerah dapat berbeda dengan budaya daerah lain. Perbedaan ini membuat budaya Indonesia menjadi beragam. Kita harus memiliki rasa toleransi terhadap keragaman. Ini agar tidak terjadi perpecahan. Rasa toleransi dapat diwujudkan dengan cara-cara berikut. Pertama, tidak mengejek budaya dari daerah lain. Mau mempelajari budaya dari daerah lain. Bangga terhadap budaya sendiri. Melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Sikap toleransi sangat dianjurkan dalam Islam. Pernahkah kalian mendengar kisah Rasulullah SAW dan orang yang melempari beliau dengan kotoran sapi? Kotoran setiap akan pergi ke masjid. Orang itu adalah seorang nenek dari kalangan Yahudi. Suatu ketika, nenek itu tidak lagi melempar beliau dengan kotoran. Rasulullah bertanya keadaan nenek tersebut kepada tetangganya.
Tetangganya menjawab dengan pertanyaan, "Untuk apa engkau menanyakan kabar orang yang setiap hari menghinamu, wahai Rasulullah?" Rasulullah hanya membalas dengan senyuman, pertanda kesabaran dan ketulusan. Bahkan Rasulullah datang ke rumah nenek tua itu dan membantunya. Akhlak Rasulullah sangat mulia. Beliau selalu berbuat baik sekalipun dengan orang yang membencinya dan juga Islam. Kita sebagai umat Islam hendaknya meneladani sikap beliau dalam bersosialisasi dengan orang yang berbeda dengan kita, baik itu berbeda agama, suku, maupun budaya. Kita tahu bahwa toleransi sangatlah penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari toleransi adalah sebagai berikut: memberikan hak orang lain sepenuhnya, menghindari permusuhan, menciptakan suasana damai dan tentram. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah gambar tentang kegiatan ekonomi pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya tambang pasir berada di sekitaran aliran sungai atau pantai. Hasil dari kegiatan tersebut seperti pasir dan kapur sebagai bahan baku bangunan, emas dan perak sebagai bahan dasar perhiasan, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagai bahan bakar, belerang sebagai bahan baku obat-obatan. Kegiatan ini biasanya melibatkan perorangan dan badan usaha. Bahan tambang bersifat tidak terbarukan, sehingga kegiatan dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan bijak. Ya, ini adalah gambar tentang perindustrian. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengelolaan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri biasa dilakukan di dalam pabrik. Barang yang dihasilkan memiliki kualitas dan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakunya. Contoh industri yaitu pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Yang berikut adalah gambar kegiatan ekonomi perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di bidang jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, dan kurir. Dengan semakin bertambahnya pengetahuan tentang keberagaman aktivitas ekonomi, hendaknya kita semakin paham pentingnya sikap toleransi dalam keberagaman. Saat berdiskusi dengan kelompokmu, tentu akan ada perbedaan pendapat. Tunjukkanlah sikap saling menghormati, hindari memaksakan pendapat kepada temanmu. Kita tidak diperkenankan semena-mena dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita juga diperintahkan untuk berbuat adil kepada orang lain. Dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 8 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala tajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karenanya, mari kita budayakan sikap adil terhadap sesama dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.